Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi memulai program bioetanol tebu untuk ketahanan energi di Jawa Timur. Presiden berharap Indonesia dapat mencapai target untuk bisa mandiri dalam ketahanan pangan, salah satunya dengan tidak lagi impor gula. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi memulai program bioetanol tebu untuk memperkuat ketahanan energi. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas bibit tebu untuk varietas terbaik dunia. Mengingat kuota impor gula Indonesia masih dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri dalam negeri. Kedepannya, melalui program ini Presiden berharap Indonesia dapat mencapai target untuk bisa mandiri dalam ketahanan pangan, salah satunya dengan tidak adanya lagi impor gula. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah akan menyiapkan 700.000 lahan hektar perkebunan tebu, serta Presiden juga meminta para petani dan pabrik gula di tanah air dapat bekerja sama dengan baik dan perlunya pembaruan mesin-mesin yang lebih modern menggunakan teknologi terkini. Ini kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu, karena kita gunakan varietas yang paling baru ini. Dan tadi Dr. Plinio menyampaikan bahwa di sini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat, kemudian potas, nggak perlu, karena tanahnya sudah subur. Ini yang sangat bagus. Yang kedua, dengan telah ditanam ini yang sudah 26 hari, dilihat tadi hasilnya luar biasa. Biasanya di beras itu hanya nongolnya 2, di sini bisa nongol 4 atau 5. Ini juga sesuatu yang luar biasa, sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar. Akan saya siapkan. Pameran Inovasi Teknologi Kesehatan resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di AISBSD Tangerang. Pameran ini menampilkan 469 booth yang menghadirkan inovasi dan teknologi kesehatan dalam negeri. Pameran ini menjadi bentuk transformasi kesehatan yang berjalan bertahap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka pameran inovasi teknologi kesehatan di AISBSD pada Kamis 3 November 2022. Pameran ini akan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 5 November mendatang. Dengan mengusung tema Bangkit Indonesiaku pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58, tema ini menggambarkan semangat kuat untuk terus berusaha agar segera pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Pameran yang digelar oleh Kemenkes menampilkan 469 booth yang menggambarkan inovasi dan teknologi kesehatan karya anak bangsa. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia Apoteker Empam Mas menyampaikan bahwa pameran bangga produk inovasi dan teknologi kesehatan sebagai upaya untuk mendukung transformasi kesehatan yang diselenggarakan khususnya pada pilar transformasi ketiga. Selama pameran berlangsung juga dilaksanakan aktivitas perkenalan para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis dan membuka peluang investasi industri dalam negeri, dan juga dilakukan talk show dengan narasumber dari berbagai bidang industri kesehatan. Hari ini saya datang ke acara Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Pas kebetulan ada juga pameran dari industri farmasi dan alat kesehatan. Saya senang melihatnya udah banyak sekali ya, barang-barang alat kesehatan dan obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri. Kita berusaha supaya semaksimal mungkin nanti semua pembelian dari Kementerian Kesehatan dilakukan ke dalam negeri. Biar lebih banyak lagi perusahaan yang berpartisipasi, lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa bekerja untuk industri ini, dan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia bisa dapatkan akses obat-obatan dan alat kesehatan yang murah. Informasi lainnya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi masyarakat dalam mendorong perlindungan konsumen.
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan melakukan perkembangan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen melalui program edukasi dan perluasan akses keuangan. Dalam hal ini, OJK melaksanakan edukasi keuangan secara masif, berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satunya melalui sarana informasi mobile literasi dan edukasi keuangan atau Simolek Edutainment. OJK juga telah meluncurkan modul keuangan syariah tingkat basic dan intermediate yang dapat diakses melalui Learning Management System Edukasi Keuangan, di mana mobile serta model tersebut berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan terkait produk dan layanan lembaga keuangan. Sementara itu, OJK juga terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara sektor jasa keuangan dengan perlindungan konsumen melalui aplikasi chatbot. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap produk keuangan. Tercatat sampai dengan 28 Oktober 2022, OJK telah menerima 11.802 pengaduan dan sebanyak 88% dari pengaduan masyarakat sudah terselesaikan. Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK berkomitmen untuk terus mendekatkan konsumen dan masyarakat dengan produk keuangan melalui program edukasi dan perluasan akses keuangan untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Edukasi keuangan terus dilaksanakan secara masif melalui upaya kolaboratif bersama kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dan penguatan peran kantor OJK di daerah. Salah satunya melalui mobil sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan atau Simolek Edutainment, yaitu mobil edukasi keuangan yang dikombinasikan dengan penyediaan hiburan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga meluncurkan modul keuangan syariah tingkat basic dan intermediate yang dapat diakses melalui Learning Management System Edukasi Keuangan. Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara, termasuk meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar pameran alutsista dalam acara Indo Defense Expo and Forum 2022. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar pameran industri pertahanan bertaraf internasional Indonesia Defense 2022 Expo dan Forum bertajuk Peace, Prosperity, Strong and Defense pada Rabu hingga Sabtu 5 November mendatang. Selain acara utama berupa pameran internasional DG Expo Kemayoran Jakarta, hari ini dilaksanakan pameran aircraft display berlokasi di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, komunikasi dan interaksi yang baik antar setiap negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan terjadinya kesalahpahaman dan juga persaingan antar negara yang mengakibatkan situasi dunia bergejolak. Menurutnya, segala bentuk kesalahpahaman dan persaingan antar negara sudah sepatutnya dihentikan karena dunia saat ini semakin sempit sehingga setiap peristiwa yang terjadi di suatu negara akan berdampak secara global dan ikut mempengaruhi stabilitas, keamanan, dan keselamatan negara-negara lainnya. Menhan Prabowo mencontohkan salah satu upaya untuk menghadirkan komunikasi dan interaksi yang baik antar negara dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan atau forum internasional seperti Indo Defense Expo and Forum. And I think events such as this is not only an event for defense industry, but it's a possibility. It is a forum for interaction, for making contacts, for communications. Here we see leaders of many countries, their defense establishment. Here we can have good conversations. We are people from Asia, Southeast Asia, from the South Pacific. We like gatherings. So even in this early morning, we are preparing late breakfast or early lunch. I do not know what, but Air Force Chief says this is brunch. And we will overfeed you in Indonesia. That's our culture, you know. If necessary, we will borrow from our neighbor to give food for our guest. The guest in our culture is the most important.
Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi transformasi digital Bakti Kominfo bangun BTS 4G di 3T bersama rekan saya Bilkis Sabila sesaat lagi.